PEN itu ini kan sekitar 152 triliun. Itu angka cukup sangat besar. Sangat besar. Kita tahu bahwa laba BUMN itu per tahun seluruh BUMN sekarang mungkin hanya sekitar 170 triliun tahun. Nah, kita tahu, saya baca beberapa waktu lalu bahwa target daripada laba dividen BUMN, mohon maaf, laba BUMN itu dividen BUMN maksudnya 150-an triliun. Jadi kalau 152 triliun itu sama dengan tidak bayar dividen lagi. Nah, kita tahu bahwa saya melihat rencana Kementerian BUMN dividen sampai 2024 itu hanya rata-rata 35 triliun per tahun, 30-an triliun. Jadi sebenarnya ya saya agak sedih mendengarkan BUMN akan dapat suntikan 152 triliun, tapi hanya 5 tahun akan menyetor juga 150 triliun selama 5 tahun. Kita tahu bahwa 152 triliun itu hanya tahun 2020. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur sekarang, BUMN kembali menjadi beban negara. Karena dividen selama 5 tahun pasti tidak cukup untuk menutupi penambahan modal ke BUMN. Nah, saya ingin katakan kenapa para BUMN itu senang kalau diberikan penyertaan modal negara. Penyertaan modal negara ini adalah kenapa keuntungan besar mendapatkan penyertaan modal negara. Satu, tidak perlu membayar kembali kepada negara. Yang kedua, bahwa itu menjadi penambahan aset sehingga kemampuan untuk menambah utang semakin naik. Yang ketiga, ya kalau untung maka dibayarnya lewat dividen, tidak ada beban untuk mana. Sehingga hampir semua BUMN itu ingin mendapatkan namanya penyertaan modal negara. Nah, nanti kuliah berikutnya saya jelaskan kenapa umpamanya Waskita Karya yang ditugaskan membangun jalan tol itu diberikan penyertaan modal negara bukan pinjaman. Kenapa Garuda diberikan pinjaman talangan rencananya? Kenapa Nah, tadi ada lagi kenapa PLN dikasih dana kompensasi? Kenapa Pertamina dan Pertamina? Nanti pada kuliah berikutnya saya akan jelaskan alasan-alasan kenapa hal itu dilakukan demikian. Nah, jadi kita tahu bahwa ini ada namanya melaksanakan penugasan khusus pemerintah dalam pelaksanaan PEN. Nah, saya pikir ini contohnya mungkin nanti Bulog ditugaskan seperti apa, PTP ditugaskan seperti apa, sehingga diberikan dana penyertaan dana pemulihan ekonomi nasional. Sekali lagi saya ulangi bahwa dana penyelamahan ekonomi nasional ini penting sekali kita tahu kemana tujuannya, karena kita tahu sumbernya adalah dari utang untuk disalurkan kepada BUMN atau swasta. Itu perlu kita jaga betul, siapa tahu nanti hanya pihak-pihak tertentu yang mendapatkan. Di pasal 15 kita tahu bahwa untuk melaksanakan program PEN, pemerintah pusat dapat melakukan investasi pemerintah. Ya, saya katakan tadi, jadi bisa saja hasil utang itu tersebut adalah diinvestasikan di pemerintah. Nah, kalau investasi pemerintah, jadi bedanya investasi pemerintah dengan kalau dia melakukan investasi secara langsung dan pemerintah ikut menanggung risiko kalau ada kerugian, maka itu investasi langsung. Tapi bisa saja sebenarnya adalah hanya menitipkan uang untuk diinvestasikan, tapi risikonya dibagi bersama antara yang menyalurkan dengan pemerintah. Kedua, investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Ini saya pikir ayat untuk memberikan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar, tapi biasanya kalau ada aturan, Menteri Keuangan akan bikin aturan baru untuk
untuk untuk sebagai landasan pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional. Lanjut. Nah, penjaminan. Ini saya agak penjaminan itu dalam rangka pelaksanaan PEN, pemerintah dapat memberikan penjaminan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan dalam bentuk secara langsung oleh pemerintah dan atau melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk. Saya belum membaca bagaimana bentuk penjaminan secara langsung. Yang sering saya dapatkan dulu itu adalah apabila ada perusahaan yang ingin berutang kepada perbankan, tapi BMPK-nya, batas maksimum pemberian kreditnya melampaui, kemampuan melampaui kredit dan BMPK-nya sudah melebihi, maka pemerintah menjamin. Beberapa BUMN biasa mendapatkan penjaminan seperti itu, dan saya belum tahu penjaminannya seperti apa, tapi biasanya penjaminan seperti itu yang dilakukan. Sehingga BMPK berbagai BUMN saya tahu pernah mendapatkan. Yang problem sekarang adalah sebenarnya nama-nama BUMN itu saya perlu publik harusnya paham, tahu, tapi sekarang orang semua berhati-hati bicara karena pada saat ini dianggap lagi nanti pencemaran nama baik perusahaan tersebut. Padahal sebenarnya di dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik hal tersebut publik wajib paham. Jadi publik boleh bertanya, dan apabila pemerintah tidak memberikan jawaban, maka dia melanggar Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik. Tapi sekarang undang-undang itu diabaikan. Kalau kita membuka data yang seharusnya memang publik tahu, maka bisa dilaporkan kepada yang berwajib. Dan sepertinya ada kelompok-kelompok yang memang tugasnya hanya melapor, dan melapor. Nah, ini yang menurut saya yang agak bahaya, karena bayangkan utang dari dana diperoleh dari utang yang kita harus bayar semua, tapi kita tidak boleh mengkritisi secara dalam terhadap program penggunaan dana-dana tersebut. Tapi saya pikir ya, saatnya kita harus buka sedikit demi sedikit bahwa memang publik harus paham kenapa dana tersebut ditempatkan ke sana, kenapa bunganya sekian, kenapa risikonya itu harus dibuka kepada publik. Yang kedua, melalui badan usaha dan penjaminan yang ditunjuk. Nah, seperti kita tahu bahwa ada 2 BUMN yang biasanya melakukan fungsi penjaminan, yaitu Askrindo dan Jamkrindo. Dan kelihatannya Jamkrindo dan Askrindo ini diperluas kalau selama ini adalah memang ditugaskan untuk penjaminan kredit usaha rakyat yang selama ini yang normal yang disalurkan oleh lembaga perbankan, maka jaminan risikonya dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo, dan pemerintah memberikan dana ke Jamkrindo dan Askrindo untuk membayar risiko apabila ada kredit macet di KUR. Nah, sekarang kelihatannya untuk PEN ini, pemulihan ekonomi nasional dalam rangka COVID-19, bukan hanya KUR yang akan dijamin, tapi pemerintah akan menempatkan dana lagi di Askrindo dan Jamkrindo atau lembaga lain untuk menjamin risiko bisnis yang terjadi dari penyaluran kredit atau dana dari lembaga perbankan. Jadi bisa saja nanti, jadi ini sebenarnya sih maksudnya eskalasi dari KUR modelnya. Jadi sekarang yang boleh mendapatkan dana dengan bunga tertentu, dengan tidak perlu jaminan bank karena ada jaminan dari lembaga keuangan lain yang menjamin, maka dia akan mendapatkan dana dari perbankan, dan apabila terjadi risiko maka ditanggung oleh pemerintah. Nah, yang perlu kita jaga nanti adalah bahwa jangan sampai hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan dana tersebut, sehingga tidak hanya orang tertentu tersebut yang bisnisnya jalan dan risikonya tidak ada. Ini perlu menurut saya sangat dibuat karena betul-betul ini adalah uang rakyat. Jadi saya berharap nanti betul-betul dibuka dan itu
kalau perlu permintaannya online untuk menunjukkan bahwa seluruh rakyat berhak mendapatkan dana tersebut. Nah, dana untuk pemulihan ekonomi yang dijamin pemerintah. Nah, pasal 17 disebutkan pinjaman langsung dari pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 2 huruf E hanya dapat diberikan kepada BUMN. Ini menurut saya sangat betul bahwa hanya BUMN yang boleh mendapatkan secara langsung penjaminan secara langsung. Jadi jangan sampai, ini saya pikir kebijakan yang bagus bahwa hanya BUMN yang boleh mendapatkan penjaminan langsung. Seperti saya katakan tadi, penjaminan langsung adalah penjaminan pemerintah kepada badan usaha milik negara apabila bisnis yang mau dijalankan tersebut tidak layak secara ekonomi dan atau bisnisnya layak secara ekonomi tapi kemampuan BMPK-nya, kemampuan untuk asetnya, jaminan aset dari BUMN sudah tidak cukup untuk minjam, maka pemerintah yang menjamin, atau kombinasi dua-duanya bahwa dana BUMN-nya tidak cukup atau dan bisnisnya tidak layak, itu pemerintah boleh menjamin langsung sehingga BUMN tersebut bisa mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Saya pikir ini benar, ini kebijakan bagus. Nah, tapi bagus itu kita harus hati-hati juga karena kita tahu bahwa BUMN juga bukan berarti baik-baik semua. Bisa saja ada orang, umpamanya contohnya begini. Kita tahu umpamanya mau mengimpor gula, tapi kita tahu bahwa BUMN tersebut tidak punya uang, tidak punya jaringan, maka ada pihak lain yang berlindung di balik impor gula tersebut, tapi mengatasnamakan BUMN. Demikian juga garam, beras, dan lain-lain. Itu biasanya ruang-ruang yang dimanfaatkan, tapi tetap atas nama BUMN. Tapi resiko bisnisnya karena BUMN melaksanakan, maka ditanggung oleh pemerintah. Nah, karena ada tanggungan pemerintah, biasanya kalau tanggungan pemerintah tingkat kehati-hatian pengambil keputusan BUMN menjadi rendah. Karena kalau terjadi gagal, maka pemerintah yang menjamin. Padahal yang bikin gagal adalah mitra yang ditunjuk oleh BUMN tersebut dalam melaksanakan tugas pemulihan ekonomi. Dalam rangka penjaminan langsung oleh pemerintah, sebagaimana di pasal 1, pemerintah dapat menugaskan badan usaha penjaminan. Ya, seperti saya jelaskan tadi, bisa langsung, bisa penjaminan langsung, dan ini saya katakan tadi yang biasa ditunjuk pemerintah itu adalah PT Askrindo, Asuransi Kredit Indonesia, dan Jamkrindo, Jaminan Kredit Indonesia. Dan dua itu saya nggak tahu apakah akan ditambah lagi ditambah lagi BUMN lain atau lembaga lain yang ditugaskan. Saya berharap sih pemerintah tetap konsisten saja menggunakan dua lembaga keuangan tersebut. Saya sangat was-was kalau lembaga keuangan swasta dilibatkan untuk lembaga penjaminan. Saya sangat was-was. Saya katakan saya sangat was-was. Kalau BUMN bukan berarti aman 100%, tapi minimal penguasanya cukup banyak. Tapi kita tahu perlu juga menempatkan orang-orang BUMN, orang-orang lurus di BUMN, karena kita masih ingat kasus Jiwasraya yang bisa mencapai kerugian 20 triliun, kasus ASABD, kasus BUMN lain juga terjadi. Tapi saya paham bahwa itu adalah ada orang di luar yang mempengaruhi BUMN. Jadi saya berharap BUMN mendapat penugasan yang akan diberikan dana sekitar 152 triliun itu betul-betul ditempatkan orang yang betul bersih dan punya integritas tinggi. Itu tugas Kementerian BUMN. Pelaksanaan penjaminan langsung oleh pemerintah atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan keputusan menteri. Menteri maksudnya adalah Menteri Keuangan. Jadi nanti saya pikir tidak menunggu keputusan menteri seperti apa detailnya, tapi mudah-mudahan saya akan mengikuti hal-hal yang perlu dijaga agar tidak terjadi moral hasad terhadap dana ratusan triliun yang akan digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional.
Di pasal 18 kita lihat bahwa dalam melaksanakan penjaminan sebagaimana dia maksud pasal 16 ayat 2, pemerintah dapat menugaskan PT Jamkrindo dan atau Askrindo untuk melaksanakan penjaminan. Nah, ini kita tahu bahasa hukum dapat itu berarti bisa juga enggak. Nah, saya nggak tahu apa makna kata sehingga dalam aturan ini hanya ditulis dapat. Kenapa tidak ditulis saja menugaskan, jadi tidak perlu dapat. Pemerintah menugaskan. Nah, artinya ada kemungkinan lain bahwa ada swasta yang akan dilibatkan karena dibuka kata dapat. Bisa juga Jamkrindo dan Askrindo tidak dapat sama sekali karena kata dapat. Kata dapat ini adalah bahasa yang paling sebenarnya tidak ada gunanya karena kalau tidak dilaksanakan tidak melanggar hukum karena hanya kata dapat. Ini biasanya perdebatan panjang sehingga dia biasanya muncul kata dapat ini ada tekanan tinggi sehingga udahlah jangan hanya menugaskan PT Jamkrindo tapi katakan dapat supaya yang lain juga boleh. Yes. Itu kalau saya di dalam itu saya biasanya berdebat tentang ini kenapa kita nggak berani hanya menyatakan tidak berani menghilangkan kata dapat tersebut. Jadi saya katakan, saya ulangi, bahwa penjaminan ini bisa dilakukan oleh Jamkrindo atau Askrindo untuk penjaminan ini, tapi bisa juga yang lain. Itu kira-kira menurut saya menyatakan, tetapi yang kita tahu bahwa pasal 17 itu bedakan pasal 17 ya. Ini penjaminan langsung hanya untuk BUMN, penjaminan langsung ya. Pasal 18 ini bukan penjaminan langsung. Penjaminan langsung saya jelaskan tadi bahwa apabila ada BUMN yang ingin mendapatkan dana dari lembaga keuangan atau perbankan, tapi dia bisnisnya tidak ekonomis seperti pembangunan jalan tol sekarang, atau dananya untuk penjaminan tidak cukup, itu namanya jaminan langsung. Yang pasal 18 ini bukan jaminan langsung. Jadi maksudnya adalah bahwa menempatkan penjaminannya melalui lembaga keuangan, bukan penjaminan langsung. Nah, ini bisa swasta dapat. Kedua, penjaminan sebagaimana ayat 1 diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk penjaminan atau kredit kerja yang diberikan oleh perbankan. Nah, jelas saya jelaskan tadi, badan usaha itu swasta boleh minjam, kemudian dijamin oleh lembaga perbankan, lembaga keuangan, lembaga penjamin yang dananya berasal dari dana APBN. Dana APBN untuk menanggung risiko apabila terjadi di swasta. Nah, ini pasti yang perlu nanti dibuka betul adalah bahwa kesempatan untuk mendapatkan dana stimulus tanda kutip dari program pemulihan ekonomi nasional itu terbuka kepada siapa saja, bukan hanya orang-orang tertentu. Atau jangan sampai sebenarnya bisnisnya layak, tidak ada masalah, tapi dia mencari dana murah yang bunganya lebih rendah, kemudian jaminan ditanggung pemerintah. Itu bisa juga terjadi seperti itu. Nah, ini masalah hasar yang perlu kita awasi. Nah, dalam hal PT Jamkrindo dan Askrindo Asuransi Kredit Indonesia memberikan peningkatan kapasitas pinjaman untuk melakukan sebagaimana biasa pemerintah memberikan penyertaan modal negara dengan ketentuan perundang yang berlaku. Maksudnya begitu. Jadi di Jamkrindo Askrindo ada dua bentuk pemerintah sana. Satu adalah penyertaan modal negara, kalau modalnya tidak cukup, atau hanya dana kelolaan. Dana kelolaan itu dana yang digunakan untuk memberikan jaminan terhadap risiko bisnis terjadi. Jadi ada peluang untuk memberikan penyertaan modal negara kepada Askrindo Jamkrindo untuk meningkatkan kapasitas dia dalam memberikan penjaminan. Jadi kemungkinan saya berharap sih memang karena saya agak paham
problem yang dihadapi Kementerian Luar Negeri memang asetnya sudah perlu ditambah karena kapasitas penjaminannya semakin naik, apalagi ditugaskan nanti menjadi salah satu lembaga keuangan untuk melakukan penjaminan terhadap dana pemulihan ekonomi nasional. Yang keempat, atas penjaminan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa pinjaman, penjaminan balik, loss limit, atau dukungan pembagian risiko lainnya yang dibutuhkan. Jadi banyak bentuk-bentuk yang dilihat oleh timbal jasa, penjaminan, lain-lain itu kira-kira bentuk yang diperlukan oleh pemerintah untuk menyiapkan dana dalam rangka memberikan jaminan terhadap pemberian pinjaman oleh lembaga perbankan kepada pelaku usaha. Jadi ini kira-kira bentuk penjaminannya. Lanjut. Nah, kita lihat ini sampai bulan Mei, ini saya katakan alokasi ini berubah terus. Tapi kita pegang sampai bulan Mei, ini betul-betul angka-angka yang itu sementara. Tapi saya lihat angkanya sekarang sudah berubah. Jadi kalau kita lihat sekarang bahwa program pemulihan ekonomi nasional itu belanja negara 427 triliun, pembiayaan nanti 133 triliun, kemudian tambahan belanja kementerian lembaga sektoral 65 triliun. Nah, kita lihat dalam belanja negara 427,6 triliun bahwa dukungan konsumsi itu bansos itu 172 triliun. Ini bantuan bansos dan subsidi itu memang ini program COVID sebenarnya. Kemudian dukungan pajak ini 123,01 triliun. Ini adalah macam-macam jenisnya pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah, yaitu adalah insentif fiskal melalui PPh 21, dan ini biasanya ditanggung pemerintah. Jadi sebenarnya ini non-cash karena harusnya pemerintah mendapatkan dana sebesar itu, tetapi karena dinyatakan ditanggung pemerintah, jadi saya katakan ini dukungan pajak ini bukan pemerintah mengeluarkan dana, tapi pemerintah rela tidak menerima dana sebesar 123 triliun rupiah. Jadi seharusnya menerima, tidak menerima. Jadi istilahnya DTP, ini non-cash. Kemudian subsidi bunga kredit ini seperti tadi 34,1,5 triliun, ini subsidi bunga kredit yang ini kira-kira bentuknya adalah bahwa bunga kredit diturunkan seperti umpamanya KUR, tapi di bawah selisih bunga, di bawah bunga komersil, dan selisihnya ditanggung oleh pemerintah. Jadi 34,1 triliun ini bukan total bunga yang ditanggung oleh badan usaha untuk meminjam dana dari perbankan, tapi selisih bunga dari bunga komersil, yaitulah nilainya 34,25 triliun. Nah, yang keempat subsidi BBN, ini BBN dalam rangka B30, saya menyatakan saya agak heran kenapa angka ini dimasukkan sebagai biaya pemulihan ekonomi nasional. Karena sebenarnya B30 ini sudah berlanjut. Ada COVID atau tidak ada COVID, ya berlanjut. Itu memang sudah program lama gitu. Tapi saya nggak tahu, mungkin pengetahuan saya kurang. Karena tanpa COVID pun ini subsidi BBM ini sudah ada. Itu bukan berarti karena ada COVID sehingga subsidi bahan ini maksudnya ini subsidi BBM ini bahan bakar nabati, yaitu subsidi biodiesel terhadap CPO dinaikkan menjadi B30. Setahu saya ini program lama yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan COVID. Tapi mungkin saja, nah ini yang saya was-was, ada program-program yang sebenarnya bukan terkait dengan COVID tapi dibungkus dengan COVID. Nah, kenapa bahannya dibungkus dengan COVID? Karena kita tahu bahwa
Di dalam peraturan Perpu atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, apabila program tersebut dikaitkan dengan COVID, maka banyak sekali keistimewaan yang diberlakukan untuk pengelolaannya. Termasuk diantaranya bahwa apabila terjadi kerugian, maka tidak dianggap sebagai kerugian negara. Jadi saya berharap kita juga hati-hati. Yang kedua adalah bahwa apabila terjadi pelanggaran maka tidak bisa dituntut secara perdana dan tidak perdata. Jadi kita tidak harus juga hati-hati, jangan sampai banyak sekali program-program yang seharusnya bukan karena COVID dimasukkan sebagai program dalam rangka COVID dalam untuk mendapatkan kenyamanan khusus dalam pengelolaannya. Kenyamanan khusus maksudnya saya katakan tadi ada keistimewaan, tidak dianggap kerugian negara, bebas dari tindak pidana, bebas dari perdata. Itu menurut saya kita harus. Dan saya mempertanyakan dana subsidi BBM ini kenapa dimasukkan sebagai dana dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 ini 2,76 triliun. Kemudian imbal jasa penjaminan 5 triliun. Nah, ini untuk kredit modal kerja UMKM baru. Jadi maksudnya kan sudah ada KUR, ada macam-macam, ini ditambah lagi 5 triliun. Saya katakan ini bukan kreditnya, 5 triliun adalah jaminan risiko bisnis yang dijamin oleh lembaga keuangan ditunjuk. Jadi ini bukan jumlah kreditnya. Jadi saya tidak, nanti saya cari tahu angkanya berapa sebenarnya persen yang dianggap sepertinya sampai sekarang 1-2% yang dianggap berisiko sehingga itu 5 triliun. Jadi nanti kita lihat kalau diberikan dana penjaminan 5 triliun maka berapa kredit sebenarnya yang bisa disalurkan kepada UMKM. Kemudian pembiayaan kompensasi 90,42 triliun ini dalam rangka BUMN sektor strategis agar optimal dalam memberikan layanan. Nah, ini saya juga pertanyakan tentang biaya kompensasi ini. Biaya kompensasi ini perlu saya ingatkan bahwa ini kelihatannya adalah untuk pembayaran utang pemerintah kepada PLN dan Pertamina yang tahun 2018-2019 kita tahu bahwa ada program dulu tuh BBM satu harga yang sampai sekarang tidak dibayar pemerintah sampai 2019, sehingga pada saat itu seingat saya kompensasi Pertamina itu sekitar 45 triliun, maksudnya seakan-akan pemerintah punya utang kepada Pertamina, bukan seakan-akan, memang punya utang pemerintah karena program penugasan yang tidak dibayar. PLN itu 22 triliun, nah sehingga baru dibayar. Saya pertanyakan kenapa program ini, pembayaran utang ini dimasukkan sebagai program PEN? Karena sebenarnya tanpa ada pandemi corona, pemerintah juga harus membayar utang kepada Pertamina dan PLN. Jadi, nah ada dua yang saya sudah pertanyakan di sini adalah subsidi BBM dan pemberian kompensasi kepada BUMN. Ini menurut saya ini perlu dipertanyakan kenapa dimasukkan, karena tanpa COVID corona juga itu adalah masuk ke dalam, tetap dilaksanakan tanpa COVID, dan ini bukan timbul karena COVID, tapi memang ya seperti kompensasi itu adalah kata halus dari kata pembayaran utang pemerintah kepada Pertamina, kepada BUMN. Itu kata halus, tapi pintar juga nih. Tapi memang di laporan keuangan Pertamina dan PLN itu disebutkan dana kompensasi. Sebenarnya ya saya katakan tadi adalah dana kompensasi itu adalah dan utang pemerintah kepada BUMN atas penugasan yang diberikan oleh pemerintah. Itu istilahkan dana kompensasi, sebenarnya utang. Nah, ini dari pembiayaan adalah penyertaan modal negara sebesar 25,27 triliun.
Nah, ini adalah memperbaiki struktur moral BUMN yang berdampak dan penugasan khusus oleh